Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzani Ifa. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke bab 14 ya teman-teman, yaitu tentang lab setup. Nah, pada video kali ini kita ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, yang ketiga install Ubuntu desktop dan lainnya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, langsung saja di sini saya sudah memiliki topologi. Nah, perhatikan di sini itu terdapat host OS atau laptop kita. Nah, nantinya kita akan hubungkan laptop kita ke router Debian, atau router Debian ini itu akan terhubung ke laptop kita. Nah, jadi host OS ini itu hanya terhubung ke router Debian yang mana menggunakan Debian server. Nah, lalu juga router Debian ini itu nantinya akan kita hubungkan ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, selain itu router Debian ini juga akan kita hubungkan dengan internal network, yang mana internal network ini itu terdapat dua server. Nah, server pertama itu server Debian, yang kedua yaitu server Ubuntu ya teman-teman. Dan mereka ini itu berbasis Debian server dan Ubuntu server. Nah, jadi pada topologi kali ini itu kita memiliki 3 kriteria ya teman-teman, yaitu yang pertama Ubuntu desktop, yang kedua Debian server, dan yang ketiga yaitu Ubuntu server. Nah, nanti keempat ini itu yang akan kita buat di VirtualBox ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menginstal Debian server. Nah, teman-teman bisa buka VirtualBox-nya. Di sini saya menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah terdapat VM yang saya sudah buat. Nah, di sini jika teman-teman ingin menghapusnya, itu teman-teman bisa klik kanan, kemudian remove saja, kemudian delete all files ya teman-teman. Nah, di sini itu tampilan awal dari VirtualBox. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menginstal Debian server. Nah, di sini teman-teman bisa klik new, kemudian ditulis rtr strip Debian server seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan folder data.d. Kemudian di sini itu tipenya itu Linux, kemudian tipenya itu Debian, versinya itu Debian 64 bit ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita klik finish. Nah, ini sudah terbuat ya teman-teman, sudah ada. Kemudian di sini kita setting. Kemudian kita klik storage. Kemudian MPD. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian di sini saya menggunakan yang Debian ini ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa start. Nah, di sini kita bisa pilih yang install saja ya teman-teman, karena di sini kita akan membuatnya yaitu yang CLI bukan yang QI ya teman-teman. Kemudian di sini karena tidak ada Indonesia, di sini kita pilih other. Kemudian ini kita pilih Asia. Nah, di sini kita pilih Indonesia. Kemudian di sini kita pilih United States. Kemudian di sini kita pilih American English ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, di sini untuk hostname-nya itu saya beri nama rtr strip Debian ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita bisa klik continue. Kemudian untuk domain name-nya itu kita router.com seperti ini. Kemudian kita klik continue.
Nah, di sini itu kita disuruh beri password ya teman-teman. Di sini saya beri passwordnya yang mudah saja karena ini untuk proses pembelajaran. Nah, jika teman-teman itu di lapangan, itu teman-teman harus menggunakan password yang susah agar VM kalian itu aman ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa continue. Nah, di sini juga buat password yang tadi kita sama. Nah, untuk full name-nya itu di sini router Debian. Ini itu buat login ya teman-teman. Jadi ini teman-teman harus diingat. Kemudian username-nya juga saya samain, yaitu router Debian. Kemudian untuk password for the new usernya itu saya samain saja yang tadi. Nah, di sini untuk jamnya itu saya pilih Western ya teman-teman, karena di sini sekarang saya posisinya ada di Jawa ya teman-teman. Kemudian kita klik. Nah, di sini untuk partitioning method itu saya menggunakan use entry disk. Kemudian di sini enter. Nah, di sini saya pilih yang Alphalis ya teman-teman. Kemudian di sini kita finish. Nah, untuk window can to disk di sini saya yes. Nah, untuk ini itu saya pilih no saja ya teman-teman. Kemudian ini juga no. Di sini untuk participate in the back use your file saya juga no. Nah, di sini untuk pilihan softwarenya itu di sini saya pilih pilihnya itu yang GNOME ini sama SSH dan standar sistem ya teman-teman. Kemudian berarti ini itu yang dicentang itu ada 3 ya teman-teman, yaitu yang kedua, kemudian SSH server dan standar sistem. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini pada install the group bootloader itu di sini saya yes ya teman-teman. Nah, kemudian pada David for bootloader installation itu saya pilih yang bawah ya teman-teman. Dan di sini itu kita klik continue. Nah, ini itu kita sudah berhasil ya teman-teman membuat menginstal Debian server ya teman-teman. Di sini kita enter saja. Nah, di sini kita bisa login ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, ini itu tampilan awal dari Debian server ya teman-teman. Tapi ini yang versi GUI ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengubahnya ke CLI, itu teman-teman bisa buka terminalnya. Kemudian masukkan perintah yaitu sistem ctl isolate multi strip user .target seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan password yang tadi kita masukkan ya teman-teman. Nah, ini tampilan dari CLI ya teman-teman. Di sini kita coba login. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin pembahasan yang materi yang kedua yaitu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita lanjut materi yang ketiga yaitu install Ubuntu desktop. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menginstal Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka pencarian, yaitu teman-teman bisa ketik download Ubuntu desktop. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang paling atas di sini ini. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload file ISO-nya terlebih dahulu, yaitu dengan
versi terserah teman-teman sesuai dengan kapasitas laptop masing-masing ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendownloadnya, teman-teman bisa klik download ini. Nah, nanti secara otomatis yang di atas ini akan muncul download ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya atau sudah mempunyai ISO Ubuntu desktop, maka dari itu kita langsung saja praktekkan. Di sini saya menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka VirtualBox-nya, kemudian di sini klik new, kemudian di sini kita di sini saya beri nama client Ubuntu. Kemudian di sini saya akan menyimpannya di data D. Nah, kemudian di sini itu tipenya itu Linux ya teman-teman. Kemudian subtipenya itu Ubuntu version Ubuntu 64 bit. Kemudian kita bisa finish. Nah, kemudian kita bisa setting. Kemudian di sini kita klik storage, kemudian MPT. Nah, di sini kita pilih ISO yang tadi kita download ya teman-teman. Di sini menggunakan Ubuntu desktop. Nah, setelah itu jika sudah kita klik OK, kemudian kita start. Nah, di sini kita klik install Ubuntu. Nah, kemudian untuk keyboard ini itu kita menggunakan English ya teman-teman. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini untuk update this and other software, untuk software itu kita pilih yang normal installation dan download update ya teman-teman yang di checklist. Nah, kemudian setelah itu kita klik continue. Nah, di sini untuk installation tipenya itu kita menggunakan Erase Disk dan install Ubuntu ya teman-teman yang di checklist. Nah, Erase Disk ini itu akan menghapus seluruh disk yang ada di Ubuntu, lalu akan menginstal ulang Ubuntunya ya teman-teman. Kemudian di sini kita install new. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini untuk alamatnya di sini saya Jakarta, kita klik continue. Nah, kemudian untuk ini kita diisi. Di sini saya akan beri nama Jose. Ini itu pada username itu buat login ya teman-teman. Nah, di sini kita beri password. Di sini saya menggunakan password yang gampang saja ya teman-teman, karena ini untuk proses pembelajaran saja. Nah, jika teman-teman itu di dalam lapangan, teman-teman harus menggunakan password yang susah agar VM kalian itu aman ya teman-teman. Nah, di sini kita klik continue. Nah, kita tunggu. Nah, di sini proses instalasinya sudah selesai ya teman-teman. Nah, di sini kita klik restart now. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman membuat VM klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita coba masuk. Nah, ini itu tampilan awal dari klien Ubuntu ya teman-teman yang tadi kita buat. Nah, mungkin seperti itu. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu install Ubuntu server ya teman-teman. Dan teman-teman bisa buka VirtualBox-nya. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menginstal Ubuntu server ya teman-teman. Teman-teman bisa klik new, kemudian di sini saya akan beri nama
server 2 strip Ubuntu. Nah, kemudian di sini saya akan menyimpannya di datad. Ini optional ya teman, terserah teman-teman. Kemudian di sini itu tipenya Linux, subtipenya itu Ubuntu, versinya Ubuntu 64 bit ya teman-teman. Kemudian di sini kita finish. Nah, setelah itu kita setting ya teman-teman. Kemudian storage NVT, kemudian kita masukkan ISO. Di sini saya menggunakan Ubuntu 20 ya teman-teman. Kemudian kita klik OK, kemudian kita start. Nah, di sini kita pilih bahasanya English ya teman-teman. Nah, di sini setelah itu kita pilih continue with the updating. Di sini kita done, dan lagi, kemudian done. Ini kita arrow bawah, kita klik done, kemudian continue. Nah, di sini kita beri nama ya teman-teman. Terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan nama Jauza. Di sini juga Jauza sama. Kemudian pick username itu ini buat login ya teman-teman. Di sini saya pakai Hani. Kemudian di sini kita beri password yang di sini saya. Nah, di sini kita beri password. Nah, di sini saya beri password yang mudah saja ya teman-teman. Nah, saya ingatkan lagi, jika teman-teman itu ada di lapangan, itu teman-teman harus menggunakan password yang susah ya teman-teman, agar VM teman-teman itu aman. Kemudian setelah itu kita bisa done. Nah, di sini kita ini, kemudian done. Di sini kita done. Nah, di sini kita tunggu proses instalasinya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik reboot now ya teman-teman. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini itu pasti akan muncul violet seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita abaikan saja. Di sini kita bisa enter saja. Dan di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Sudah masuk ke Ubuntu server. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita coba login ya teman-teman, menggunakan user yang tadi kita buat. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari Ubuntu server ya teman-teman. Nah, mungkin pada materi kali ini hanya itu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengcloning ya teman-teman. Nah, di sini kita mengcloningnya yang router Debian ya teman-teman. Nah, ini caranya itu di sini kita klik kanan, kemudian kita klik clone ini ya teman-teman. Nah, kemudian namanya itu kita ganti menjadi server 1 strip Debian ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini saya menaruhnya di datad. Ini opsional ya teman-teman. Nah, setelah itu kita finish. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman proses cloningannya. Nah, ini kita sudah berhasil mengcloning router Debian ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut materi yang ke-6, yaitu snapshot VM ya teman-teman. Snapshot ini itu digunakan untuk menandai status virtual mesin kita. Nah, misalkan ketika kita ingin mengkonfigurasi salah satu virtual mesin yang kita miliki, nah pada tengah-tengah konfigurasi itu terjadi kesalahan atau error. Nah, karena terjadi error, maka kita itu pastinya ingin kembali ke awal ya teman-teman. Nah,
Agar nantinya tidak terjadi seperti itu atau terjadi error, nah maka dari itu kita gunakan yang namanya fitur snapshot ya teman-teman. Nah, jadi snapshot itu digunakan ketika kita ingin kembali ke awal sebelum kita melakukan konfigurasi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita langsung praktekkan saja. Di sini kita dari router Debian, cara snapshot kita klik titik 3 ini, kemudian kita klik snapshot, kemudian kita klik tag. Nah, di sini kita namanya ganti default ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk klien Ubuntu juga kita ganti, klik tag. Nah, di sini namanya itu sama semua ya teman-teman. Di sini default. Nah, jadi cara untuk snapshot itu seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-7, yaitu setup topologi ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya sudah memiliki topologinya ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan, di sini itu terdapat router Debian. Nah, router Debian ini itu terhubung ke host OS atau laptop kita. Nah, jadi router Debian ini itu dia menggunakan adapter 1 ya teman-teman. Nah, selain terhubung ke host OS, router Debian juga itu terhubung ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi dari server 1 Debian dan server 2 Ubuntu ini itu dia menggunakan internal network ya teman-teman. Jadi nantinya router Debian ini itu dia akan terhubung ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, kemudian router Debian ini juga dia terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop dengan menggunakan adapter 3 ya teman-teman. Nah, jadi nantinya router Debian ini itu dia dapat berkomunikasi atau terkoneksi dengan server 1 Debian dan server 2 Ubuntu itu melewati adapter 2 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman udah tahu belum yang namanya adapter? Nah, di sini apa sih adapter itu? Nah, adapter itu digunakan untuk penghubung, sebagai penghubung atau menghubungkan antar VM ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung praktekkan saja. Yang pertama kita setup router Debian server terlebih dahulu. Di sini kita klik setting, kemudian kita pilih network. Nah, di sini pada adapter 1 itu kita pilih yang host only ya teman-teman. Nah, di sini kita pastikan enable network adapter ini itu terchecklist ya teman-teman. Nah, di sini itu kita menggunakan host only adapter itu untuk menghubungkan host ke router Debian ya teman-teman. Kemudian untuk adapter 2 di sini kita juga checklist ya teman-teman. Kemudian di sini kita menggunakan internal network dengan nama server ya teman-teman. Kemudian untuk adapter 3 kita juga ini di checklist. Kemudian di sini internal network dan namanya itu kita ganti klien ya teman-teman. Nah, jika udah kita klik OK. Kemudian untuk klien Ubuntu kita juga setting sama. Kemudian network. Nah, di sini untuk adapter 1 kita pastikan ini itu terchecklist ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang internal network. Nah, untuk namanya itu kita di sini kita client network ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, pada server 2 Ubuntu juga sama, kita setting network. Nah, pada adapter 1 kita
pastikan ini terchecklist, kemudian kita pilih internal network. Untuk namanya kita ganti server network. Nah seperti ini, kita klik OK. Nah pada server 1 UDB juga itu sama ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM ya teman-teman. Nah di sini kita langsung saja praktekkan. Di sini teman-teman bisa buka VirtualBox-nya. Nah di sini pasti kalian bertanya, kenapa sih kita harus melakukan konfigurasi RAM? Karena nantinya keempat VM ini itu dia pasti berjalan atau running secara bersamaan. Yang mana ketika kalian memiliki laptop atau host OS yang spesifikasinya itu rendah, maka akan membuat laptop kita itu hang. Maka dari itu kita bisa menyeting RAM pada setiap VM yang ada, sehingga nantinya VM tersebut dia hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop kita. Nah jadi nantinya kita akan menggunakan minimal RAM pada setiap VM. Nah yang pertama itu kita lakukan di router Debian. Di sini kita setting, kemudian sistem. Nah di sini untuk memorinya itu kita menggunakan yang minim saja ya teman-teman, yaitu 1204 ya teman-teman. Yang penting itu di sini itu kita menggunakan RAM itu jangan sampai melewati batas merah-merah ini ya teman-teman. Jadi seperti itu, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk client Ubuntu juga sama ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman cara mengkonfigurasi RAM ya teman-teman. Nah mungkin pada materi yang terakhir hanya itu saja. Nah mungkin pada pembahasan bab 14 hanya itu saja. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belum jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.